Step N sempat heboh banget di awal tahun 2022 ini. Ketika itu, tingkat kenaikannya mencapai 31.000% hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan aja. Peningkatan yang luar biasa yang bikin banyak orang jadi FOMO. Kenaikan 31.000% di kripto itu biasa terjadi. Yang membuat tidak biasa, Step N ketika di pump, popularitas mengenai kegunaan NFT-nya juga ikut terus bergerak naik. Banyak testimoni yang bertebaran di sosmed, di YouTube, dan di Instagram mengenai kegunaan atau keuntungan memiliki sepatu NFT-nya. Ada yang mendapat sekitar 400-600 ribu rupiah per hari, bahkan ada juga yang mengklaim bisa mendapat profit sampai 1 juta per hari. Kemudian, dia juga ketika itu listing di bursa besar seperti Binance. Padahal kita sama-sama tahu dong, untuk bisa listing di Binance itu susah dan ketat banget persyaratannya. Selain itu, menurut saya memang banyak sekali faktor yang membuat Step N booming. Dari mulai konsep move to earn yang terbilang baru, sampai karena Step N itu berada di rantai jaringan Solana yang cepat dan juga murah. Hal-hal seperti itu bisa menjadi faktor tambahan kenapa popularitas dari Step N itu bergerak ke atas terus, nggak turun-turun ketika itu ya. Kalau sekarang bagaimana? Rusia masih perang, inflasi masih terjadi di mana-mana. The Fed juga tampaknya masih cukup jelas untuk terus meningkatkan suku bunga. Bahkan banyak orang hebat mengatakan dunia saat ini sedang diambang resesi. Alhasil, pasar saham, emas, dan Bitcoin tertekan cukup dalam karena kenaikan suku bunga dan ketidakpastian ekonomi global itu tadi. Nah, disinilah titik krusialnya. Ketika Bitcoin tertekan, alhasil altcoin dan token utilitas lain juga mengalami tekanan. Dan rata-rata penurunan itu di atas 75%. Kebangkrutan Three Arrows Capital, Celsius, Voyager cukup membuat banyak investor jangka panjang jadi deg-degan. Tentu hal ini berlaku juga bagi investor Step N, terutama bagi mereka yang sudah membeli NFT sepatu seharga belasan juta. Sebelum kita lanjut, saya mau disclaimer dulu, video ini bukan video saran investasi dan video itu bukan video saran keuangan. Di video ini, saya sudah sedikit menyinggung mengenai model bisnis Step N yang tampaknya cukup riskan untuk jangka panjang. Tetapi, saya juga menegaskan bahwa saya hanya orang biasa yang sangat mungkin salah dalam menganalisa. Terbukti, dari banyak portal media berita mengatakan Step N menghasilkan 122,5 juta dolar pada kuartal kedua kemarin. Nilai itu didapat dari biaya yang ada di platformnya. Sebagai perbandingan, di kuartal ke-1, Step N hanya menghasilkan 26 juta dolar. Artinya, ada peningkatan pendapatan sekitar 370%. Gila, gede banget kan? 122,5 juta dolar itu berarti sekitar 1,8 triliun rupiah. Kalau kita ngobrolin update terbarunya, dari 122,5 juta dolar itu, 5%-nya sekitar 6,1 juta dolar akan digunakan untuk membeli token GMT di pasar. Kemudian, token GMT tersebut dibakar. Nah, ini kalau dirupiahkan dengan kurs 14.900 berkisar di angka 89 miliar. Setuju dong kalau saya bilang ini jumlah yang sangat besar untuk buyback dan burning, hebat banget kan? Selain itu, Step N akan menggunakan pendapatannya juga sebagai modal untuk pembenahan dan peningkatan produk. Beberapa di antaranya itu seperti peningkatan keamanan dan server. Tujuannya untuk memerangi peningkatan jumlah serangan Distributed Denial of Service atau biasa kita kenal dengan DDoS. Sederhananya, ini merupakan sebuah serangan cyber yang berusaha untuk membuat sebuah layanan daring, server, jaringan, atau situs web tidak dapat digunakan dengan cara membanjirinya dengan lalu lintas internet dari berbagai sumber. Kemudian juga digunakan untuk peningkatan sistem anti-cheat. Step N termasuk yang cukup bangga dengan sistem anti-cheatnya. Ini bukan main-main loh menurut saya. Maze of Dollarnia itu hype-nya tinggi banget sewaktu dia mau mainnet. Tapi sayangnya dia tuh langsung hancur di awal-awal mainnet karena cheat and bot. Walaupun sekarang sudah berbenah, tapi dampak ekonomi di dalam platform masih sangat terasa sampai saat ini. Sejauh ini yang dilakukan oleh Step N sudah oke menurut saya. Dan bagusnya mereka juga terus improve untuk melakukan hal-hal seperti ini. Kemudian pendapatan tadi juga untuk ekspansi tim, kemitraan, dan pencitraan dari merek Step N. Dari berbagai hal yang tadi kita bahas, bisa jadi kelihatan dong potensinya ke depan akan seperti apa.
dari mulai peningkatan keamanan, peningkatan sistem anti-cheat, dan terutama kemitraan tampaknya jadi sisi yang bisa dijadikan dasar spekulasi untuk pertumbuhan proyek ini ke depannya. Tapi apakah dengan pendapatan 122,5 juta dolar itu membuat StepN menjadi sebuah proyek yang pasti aman? Kalau boleh jujur, saya masih sedikit khawatir. Sebab gini, pendapatan 122,5 juta itu didapat ketika proyek masih baru muncul ke permukaan. Ketika konsep Move to Earn masih terbilang konsep yang baru. Ketika banyak orang itu masih FOMO, dan ketika itu pula bear market belum terlalu terkonfirmasi. Beda dong ceritanya dengan saat ini. Menurut data dari Dune Analytics, dalam 2 bulan terakhir aja, indeks untuk pemain aktif pada versi rantai jaringan BNB dari game tersebut telah mengalami penurunan sekitar 90%. Nah, untuk di Solana mendingan nih. Di Solana, di tempat game ini awalnya di hosting, penurunan pemainnya tercatat sebesar 80%. Tapi masih gede juga sih sebenarnya ya. Sedangkan menurut data dari DevRadar, pengguna aktif dalam 30 hari terakhir di kedua rantai jaringannya, BNB dan Solana, itu hanya sekitar 17 pengguna aja. Ini jadi hal yang cukup krusial menurut saya, sebab sistem perputaran ekonomi di StepN itu banyak bergantung pada jumlah pengguna aktifnya. Jadi di StepN itu setiap kali kita beli dan perbaikan sepatu, ada fee yang masuk ke perbendaharaan atau pendapatan lah gampangnya. Untuk penjelasan lengkapnya saya sudah bahas di sini. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Nah, ketika pengguna berkurang, otomatis pemasukan ke perbendaharaan juga berkurang. Lah, terus kenapa emangnya kalau pendapatannya berkurang? Gini cuy, dari update terbaru mereka melakukan buyback dan pembakaran tujuannya untuk memaintain harga, atau gampangnya itu untuk merawat harga biar harganya nggak jeblok-jeblok amat, biar StepN ini masih tetap menarik di mata pelaku retail. Kalau harganya jelek, orang-orang yang udah beli sepatu mahal itu bisa teriak dong, teriaknya negatif lagi. Ujung-ujungnya citra dari StepN juga turun. Kalau udah turun semakin sedikit lagi penggunanya. Kalau sudah semakin sedikit penggunanya, sulit juga untuk StepN untuk memaintain harga di masa yang akan datang, seperti contohnya buyback dan burn yang dilakukan sekarang dengan biaya 6,1 juta dolar atau sekitar 89 miliar rupiah. Itu akan jadi sulit dilakukan karena tidak ada penggunanya. Jadi semua itu saling terhubung dan itu akan riskan jika penggunanya menyusut. Mungkin akan ada pertanyaan dari teman-teman seperti, gimana kalau kita sudah terbiasa hidup sehat dengan jogging setiap hari misalnya? Nggak masalah dong pakai StepN, toh itu udah hobi dan juga kegiatan sehari-hari kita. Iya juga sih, itu hitung-hitung ngejalanin rutinitas dan dibayar gitu aja, kan lumayan. Tapi gini, kita jangan lupa untuk masuk dalam konsep Move to Earn ini, kita itu nggak gratis. Awalnya tetap harus beli sepatu. Ujung-ujungnya otak kita akan ke seberapa besar ROI yang kita dapat atau return of investment yang kita hasilkan. Kecuali mungkin nanti saat fitur sewa sepatu sudah berjalan. Itu saya rasa akan jadi beda cerita. Kesimpulannya gimana? Buat saya, StepN ini menarik. Mereka mencoba membuat sebuah sistem yang berkelanjutan dengan cara buyback kemudian dibakar dari pendapatan perbendaharaan. Buybacknya juga yang ada di pasar, bukan yang ada di wallet developer. Ini jauh lebih bagus daripada harga diserahkan ke bandar untuk di-maintain atau gampangnya untuk dirawat. Sebab gini, kalau bandar yang memaintain harga, bandar yang merawat harga, ketika dia beli, dia bisa jual dong suatu saat. Tapi kalau buyback and burn yang ada di pasar, yang dilakukan oleh pengembang dari hasil pendapatan perbendaharaan, dia sama aja seperti beli dan tidak akan pernah dijual. Sebab setelah dibeli, itu tokennya dibakar. Nah pertanyaannya, emang ada bandar yang tugasnya memaintain harga? Jawabannya menurut saya itu ada, terutama di saham. Tujuannya biar harga itu terlihat menarik. Itu dari sisi harga. Kalau dari sisi teknis, pengembang akan menambahkan dukungan untuk rantai jaringan Ethereum. Jadi pengembangannya ke depan itu tetap ada, pemeliharaannya juga tetap ada dari peningkatan keamanan dan server yang tadi kita bahas. Juga sistem anti-cheatnya yang terus diimprove. Ini menurut saya udah bagus ya. Mungkin poin yang jadi perhatian menurut saya itu dari sisi kemitraan dan pencitraan merek. Jika mereka StepN bisa mendapatkan kemitraan besar, bagus dan berkelanjutan, mungkin proyek ini akan bertahan lama. Sebab biasanya kemitraan itu akan menghasilkan pengguna aktif yang banyak. Ingat kuncinya ya, semakin banyak pengguna aktif di StepN, semakin bagus juga prospeknya.
selama mereka belum menambahkan model bisnis baru. Kalau saya sih berharap Step N menambahkan model bisnis baru yang dirancang sedemikian rupa, terutama ketika platformnya itu sepi pengguna. Nah, sekarang kalau menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya.